Haleluya, shalom semua saudaraku dimanapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini saudara. Hari ini hari Minggu, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Saya tidak mengerti apakah saudara hari ini datang di gereja Anda masing-masing atau Bapak Ibu bisa mengikuti live streaming dari gereja setiap kita masing-masing tentunya. Saya tidak mengerti. Namun siapapun Anda, dimanapun Anda berada hari ini, pastikan bahwa hari ini hari Minggu, hari di mana kita bisa bersekutu bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kendati pun mungkin himbauan daripada pemerintah kita bisa belajar di rumah, kita bisa bekerja di rumah, bahkan kita juga bisa beribadah di rumah. Setiap kita menyikapi dengan hal yang positif, karena bagaimanapun pemerintah itu adalah wakil Allah bagi Indonesia atau bagi negara kita, saudaraku. Kita kembali melihat firman Tuhan hari ini bersama-sama bahwa setiap kita perlu menyikapi semua situasi dan kondisi tentunya dengan hikmat Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di hari Minggu ini dari firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita bisa bersikap menghadapi semua kesulitan. Bukan hanya Indonesia yang mengalaminya, namun juga negara yang lain, bahkan belahan bumi yang lain pun mengalami hal yang sama. Kalau kita bisa melihat bagaimana Italia itu jauh lebih terpuruk, saudaraku. Itu jauh lebih luas penyebarannya ketimbang kita yang ada di Indonesia. Nah, melalui perenungan firman atau melalui pemberitaan firman hari ini, saya berbagi berkat kepada semua saudara dimanapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti yang kita alami hari ini. Ini mungkin kali pertamanya bagaimana banyak gereja yang tidak membuka ibadah secara langsung, tapi melalui live streaming, melalui teknologi, baik melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga melalui media-media yang lain, saudaraku. Kita bisa melihat bersama-sama. Yang pertama, kita bisa melihat sesungguhnya sikap apa yang perlu kita lakukan. Ada baiknya kita melihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat yang ke-51 begini. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sikap yang perlu kita lakukan di poin pertama, dalam kesulitan, dalam masa-masa yang mungkin menyesakan seperti kita lewati hari ini, bahwa virus corona begitu menjadi virus yang sangat ditakuti oleh banyak manusia. Saya cermati bahwa setiap kita mungkin takut mengalami kesukaran, setiap kita belum siap untuk menghadapi sebuah kematian. Tapi bagaimanapun dan situasi apapun, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya pembela yang tidak pernah terlelah bagi setiap kita. Kesulitan, mari kita melihat apa sikap kita. Sikap kita adalah dalam perkara ini, mari kita menyimpan di dalam hati, dan kita bisa merenungkannya di dalam setiap hati saya dan saudara. Jangan kita sembarangan menyimpulkan atau berargumen tentang sesuatu yang mungkin di luar daripada firman Tuhan. Kita belum tahu apa yang terjadi, tapi seringkali kita menyimpulkan sehingga ada hoak-hoak yang seringkali kita terima tentang sesuatu itu, dan membuat kita mungkin seringkali takut, cemas. Bagaimana respon gereja Tuhan hari-hari ini? Apakah Anda merasa cemas atau merasa takut ketika Anda mendengar mungkin banyak berita yang kita bisa dapatkan, baik dari WA, dari Facebook, dan juga dari televisi, Bapak Ibu. Berita-berita seperti itu, ya saya tidak mengecilkan, tapi seringkali membuat nyali kita menjadi kecil, membuat seringkali kekuatan kita semakin melemah. Tapi biarkan kita seperti firman Tuhan. Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya. Dia tidak lekas untuk berargumen, tapi dia menyimpan di dalam hatinya. Dari bagian firman Tuhan di dalam Lukas ini, saya bisa mengambil sebuah kebenaran. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah, dengan perkara, dengan situasi apapun yang terjadi itu, kita perlu belajar seperti halnya Maria. Bagaimana sikap rohaninya, ya itu muncul ketika semua perkara-perkara itu
nampak dalam hidupnya. Ya, kita lihat bersama-sama bahwa dia menyimpan di dalam hatinya dan dia bisa mendoakan. Seperti itu kira-kira yang perlu kita lakukan. Saya tarik sebuah kesimpulan bagaimana sikap yang pertama menghadapi kesulitan adalah menyimpan semua perkara di dalam hati. Dan kita bisa merenungkan. Apa yang perlu kita renungkan, saudara? Yang pertama, saya melihat bahwa kita perlu mengevaluasi diri setiap kita. Ketika ada kesulitan terjadi, ketika ada tantangan terjadi, seperti kita ketahui hari-hari ini, mari kita melihat diri kita. Kita bisa mengevaluasi bersama-sama bagaimana perjalanan iman kita. Bagaimana kehidupan kerohanian saya dan saudara. Apalagi hari ini hari Minggu, ada waktu kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing. Evaluasi bagaimana kita berperan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saya tahu bahwa segala perkara itu mendatangkan kebaikan. Dan Alkitab tidak pernah salah. Hari ini Tuhan mau supaya setiap kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Dan di poin berikutnya kita perlu bertanya kepada Tuhan, ya, bertanya tentang apa yang Tuhan mau bagi pribadiku, apa yang Tuhan mau bagi rumah tanggaku. Yang berikutnya kita minta firman Tuhan itu menuntun langkah hidup kita. Kita meminta pimpinan kuasa Roh Kudus dan Dia akan memimpin hidup kita sampai kepada kebenarannya. Yang berikutnya biar Tuhan berbicara langsung bagi setiap kita. Anda membuka hati, membuka diri kita dalam perenungan kita beberapa hari ke depan. Setiap kita semakin intim dengan Tuhan. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau bagi setiap kita? Tuhan mau supaya Anda kuat di dalam Tuhan, di dalam pengharapan kepada Tuhan, tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah tergoyahkan. Namun iman kita tetap berdiri kokoh di atas dasar yang benar. Karena setiap kita merenungkan, kita tidak lekas memberikan argumen, tapi Anda menyimpan dalam hati dan kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita bisa melihat juga dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya ke-11, saudara. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yang kedua, di masa-masa yang sulit seperti Alkitab sudah beritakan bagaimana Yefta, dia bilang begini, Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Saya cermati bahwa setiap kita pun perlu, saudara, menyerahkan perkara kita, menyerahkan ketakutan kita, menyerahkan diri kita, bahkan menyerahkan hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Kita bisa membawa seluruh perkara kita hari ini, ya mungkin kepada manusia. Tapi jawaban manusia seringkali mengecewakan. Jawaban manusia seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena manusia sangat terbatas. Manusia sangat-sangat kurang berkuasa untuk menolong saudara. Kalau mungkin dia bisa, dia mampu, dia mau, dia tergerak, dia akan menolong kita. Tapi Tuhan bukan demikian. Di pihak kita bagian kita adalah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala perkara yang kita hadapi. Dan Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Kita bisa melihat bahwa perkara yang kita bawa kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada pertolongan, ada kekuatan, bahkan ada jawaban yang diberikan Allah kepada setiap kita. Saudara bisa membawa perkaramu dalam doa-doa kita kepada Tuhan, saudara. Kita bisa membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun yang sementara kita hadapi hari-hari ini, kita bisa bawa seluruhnya ke hadapan Tuhan. Seperti Yefta membawa perkaranya kepada Tuhan, demikian juga dengan setiap hidup saya dan saudara. Yang ketiga, dalam Filipi pasal yang keempat, ini ayat yang gak asing bagi setiap kita, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap kali kita mengalami himpitan, mengalami kesulitan, mengalami mungkin satu keadaan yang tidak mengenakan, yang harus kita lakukan adalah selain kita menyimpan perkara dalam hati, selain kita merenungkan, selain juga kita membawa perkara kita kepada Tuhan, yang berikutnya saya cermati bahwa kita perlu minta kekuatan Tuhan untuk menanggung segala perkara. Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan Tuhan, dia tahu penderitaan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami himpitan, dia dikejar, dia mengalami aniaya.
Tapi dia berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi poin yang ketiga, sebagai gereja Tuhan, kita perlu minta kekuatan Tuhan, saudara. Kekuatan kita sangat terbatas. Siapa diri kita? Kita banyak kali gak mengerti, kita banyak kali kita tidak punya hikmat, tapi ketika Anda lari kepada Allah, ketika Anda minta kepada Tuhan kekuatan untuk menanggung segalanya, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi setiap gereja Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi bagi setiap gereja Tuhan, supaya kita melewati segalanya bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan untuk menanggung segala perkara. Jangan kita meringankan, jangan kita meremehkan kekuatan Tuhan, karena Dialah sumber segala perkara. Dia sumber segala kekuatan yang kita harapkan, Bapak Ibu. Hari ini, hari Minggu, saya tidak mengerti sampai di mana perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang mulai goyah imannya. Mungkin juga ada suami-suami yang mulai goncang keyakinannya. Atau mungkin ada seorang istri yang mulai tidak percaya lagi dengan janji Tuhan. Siapapun kita, ada mungkin anak-anak muda yang mulai bimbang dengan masa mudanya. Karena begitu beratnya kehidupan kita. Karena mungkin begitu suramnya situasi dan kondisi yang kita bisa lihat. Baik di lingkungan kita, baik melalui televisi sekalipun. Tapi saya katakan hari ini Bapak Ibu, 3 langkah yang perlu kita lakukan bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Semua kita menyimpan dalam hati. Lalu yang kedua, bagaimana setiap kita benar-benar mau menanggung semuanya dengan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, biar setiap kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau hal-hal ini itu begitu mendominasi kehidupan setiap kita, maka Anda akan dibuat oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Sekalipun ada masa yang sulit, sekalipun ada kekelaman, sekalipun ada lembah sekalipun, saudara, sekalipun mungkin ada kematian yang kita lihat di sekitar kita, tapi gereja Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Harapan Anda hanyalah Tuhan saja. Harapan kita hanyalah Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar yang terbaik.